Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Daniel Silaban. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang deteksi pola. Namun sebelum itu, teman-teman udah tahu belum apa itu deteksi pola? Belum tahu nih kan? Jadi, deteksi pola atau pattern recognition adalah proses mengenali struktur, keteraturan, atau hubungan dalam data. Deteksi pola bertujuan untuk mengelompokkan data, mengenali objek, atau memprediksi hasil berdasarkan ciri khas atau fitur dari data tersebut. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mengenali angka dalam gambar tulisan tangan, mendeteksi wajah pada kamera pengawas, menemukan kata kunci dalam teks dokumen, memprediksi cuaca dari data suhu harian. Deteksi pola merupakan bagian penting dari kecerdasan buatan atau AI dan machine learning, dan digunakan dalam berbagai bidang seperti computer vision, pengenalan suara, teks, dan data numerik. Contoh-contoh algoritma dalam deteksi pola. Yang pertama itu, untuk jenis data gambar, kita dapat menggunakan algoritma Hawk, CNN, Sieve, atau Hard Cascade yang bertujuan untuk ekstra fitur bentuk dari gambar. Yang kedua, untuk jenis gambar angka atau waktu, kita bisa menggunakan SVM, KKN, LSTM, dan ARIMA untuk deteksi tren atau klasifikasi nilai numerik. Yang keempat itu ada teks, kita bisa menggunakan algoritma Naive Bayes, TF-IDF, dan BERT mendeteksi pola, kata, atau topik. Yang selanjutnya untuk jenis data suara, kita bisa menggunakan algoritma MVCC, RNN, dan CNN juga untuk menangkap fitur dari gelombang suara. Dan yang paling umum digunakan itu untuk data-data umum, kita bisa menggunakan decision tree, random forest, atau neural network yang bertujuan untuk atau yang sering digunakan untuk pola klasifikasi dan prediksi. Fokus utama kita pada video kali ini adalah untuk mengetahui cara kerja algoritma Hawk dan SVM untuk deteksi pola angka, yang dimana deteksi pola angka adalah proses mengenali angka dari representasi data tertentu, khususnya gambar angka tulisan tangan atau data angka numerik yang memiliki pola tertentu. Contoh deteksi angka pola: mengenali angka 0 sampai 9 dari tulisan tangan, mendeteksi naik turun dalam data, dan menemukan outlier atau nilai yang menyimpang. Dalam konteks gambar angka, sistem perlu membaca gambar angka, ekstrak fitur bentuk angka, misalnya garis, lengkungan, hingga tepi gambar, serta klasifikasi angka tersebut ke dalam kategori 0 sampai 9. Untuk mendeteksi angka secara visual, digunakan algoritma Hawk untuk ekstraksi fitur dan SVM untuk klasifikasi angka. Pengertian dari algoritma Hawk atau Histogram of Oriented Gradient adalah algoritma untuk ekstraksi fitur dari gambar, terutama digunakan dalam deteksi objek dan bentuk. Cara kerja algoritma Hawk sendiri adalah gambar dibagi menjadi blok kecil. Di setiap blok dihitung arah gradien atau perubahan intensitas pixel. Dibuat histogram dalam arah gradien tersebut, dan semua histogram digabung menjadi vektor fitur. Kelebihan dari algoritma ini adalah menangkap bentuk dan kontur objek dan cocok untuk gambar angka manusia maupun wajah. Nah, sedangkan algoritma SVM atau Support Vector Machine adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mencari garis atau bidang pemisah terbaik antara kelompok data atau kelas. Cara kerjanya sendiri adalah mengambil fitur dari Hawk atau algoritma Hawk. SVM mencari garis pemisah yang memisahkan kelas angka 0 sampai 9, dan jika fitur baru dimasukkan, SVM akan menentukan di sisi mana data tersebut berada dan langsung diklasifikasikan. Kelebihan dari algoritma SVM ini adalah akurat untuk data dimensi tinggi dan tidak mudah overfitting, dan cocok untuk klasifikasi bentuk sederhana seperti angka. Sekarang kita akan melakukan implementasi pada algoritma Hawk dan SVM menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mendeteksi pola angka, yang dimana kita akan membangun sebuah antarmuka grafis untuk melakukan proses pendeteksian pola angka pada sebuah gambar yang akan kita input.
Nah, Seperti biasa, kita buka aplikasi Python IDL kita. Setelah kita buka, kita buat file baru. Kita buat file baru dan jangan lupa untuk menyimpan filenya ya teman-teman. Karena kalau tidak disimpan, programnya tidak akan berjalan. Di sini saya simpan filenya dengan nama program latih. Setelah filenya tersimpan, kita ambil program yang sudah kita tulis sebelumnya. Di sini saya memiliki program latih dan seluruh rangkaian fungsi-fungsi yang kita butuhkan untuk file program latih tersebut. Di sini juga ada program uji dan seluruh rangkaiannya untuk file program uji yang nantinya akan kita buat. Nah, yang dimana kita akan membuat dua file, yaitu program uji dan program latih, yang dimana program latih ini berfungsi untuk melatih si program untuk mengenali sebelum menguji gambar yang akan diuji nantinya atau diinput ya teman-teman, gambar angka yang mau diinput nantinya. Nah, sekarang kita salin program latih terlebih dahulu. Kita salin semua. Dan kita tempelkan pada lembar kerja kita di Python IDL tadi. Agak ada kesalahan karena kita tidak mendeskripsikan bahwa judul program latih tadi adalah sebuah komentar. Nah, untuk itu cukup tambahi tanda hashtag aja supaya program menandai sebagai komentar. Kita runkan kembali dan kita savekan. Di sini kita latih programnya untuk mengenali pola-pola angka seperti 5, 7, dan 10. Setelah kita uji beberapa kali dengan angka-angka yang random, kita buat file baru lagi untuk program ujinya. Kita buat file baru, kita simpan dengan nama program uji ya teman-teman. Teman-teman terserah mau bikin namanya apa ya teman-teman. Di sini saya menggunakan nama filenya program uji dan kita ambil program ujinya atau kode program ujinya karena kita akan menguji programnya sekarang, karena setelah siap dilatih selanjutnya kita akan mengujinya apakah efektif atau tidak. Nah, kita salin dan kita tempelkan di lembar kerja kita. Jangan lupa untuk menambahi hashtag supaya judul program ujinya ditandai dengan komentar, ditandai sebagai komentar. Kita cek-cek ada yang kurang atau enggak dan kita runkan kembali. Nah, ini adalah tampilan setelah program uji tadi dijalankan. Terdapat dua button, yang itu yang pertama ambil gambar untuk kita nanti menginput gambar angka yang akan kita deteksi polanya. Dan terdapat juga deteksi angka untuk perintah pendeteksian pola angka pada gambar yang kita input. Langsung saja kita coba, kita ambil gambar angka kita. Untuk mendeteksi pola angka apakah programnya efektif atau tidak. Di sini saya ambil gambar 7 dan kita deteksi. Program mendeteksi bahwa angka tersebut adalah angka 7 dan itu benar ya teman-teman, berarti programnya berhasil. Kita lanjut dengan angka yang lain ya teman-teman. Kita coba dengan angka 3. Sekarang kita deteksi dan memang angka 3 dideteksi dengan angka 3 ya teman-teman. Berarti program kita berhasil. Nah, itu dia teman-teman, pengertian dari deteksi pola dan pengertian dari algoritma Hopf dan algoritma SVM serta implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekian untuk hari ini. Thank you for watching.